Jangan lupa subscribe ya. Film Ip Man, The Awakening adalah sebuah film aksi yang disutradarai oleh Lee 11 Jie dan Sang Julin. Film ini mengisahkan petualangan seorang Master Ip yang masih muda di Hong Kong. Cerita dimulai ketika Master Ip sedang mengunjungi Hong Kong. Di sana, ia secara tidak sengaja terlibat dalam upaya penculikan dan tanpa disadari memicu perang antara kelompok perdagangan manusia yang kejam. Sebagai balas dendam, kelompok tersebut menculik salah satu teman dekat Master Ip. Dalam perjuangannya untuk menyelamatkan temannya, Master Ip harus menghadapi juara tinju yang brutal dari kelompok tersebut. Ia menggunakan keahlian bela diri Wing Chun yang khas untuk melawan musuh-musuhnya dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Film ini menampilkan aksi bela diri yang menegangkan dan pertarungan yang seru, serta menggambarkan perjalanan awal Master Ip dalam mengembangkan keahlian bela dirinya. Film ini juga menyoroti tema perdagangan manusia yang kejam dan perjuangan untuk melawan kejahatan. Cerita awal film, Ip Man, The Awakening, dimulai ketika Master Ip, yang masih muda, sedang mengunjungi Hong Kong. Saat itu, ia belum terkenal sebagai seorang ahli bela diri Wing Chun yang hebat. Ketika berada di Hong Kong, Master Ip secara tidak sengaja terlibat dalam upaya penculikan yang dilakukan oleh kelompok perdagangan manusia yang kejam. Meskipun tidak berniat terlibat, tindakan Master Ip memicu perang antara kelompok tersebut dan orang-orang yang ingin melawan kejahatan. Dalam perjalanan ceritanya, Master Ip juga menjalin persahabatan dengan beberapa orang, termasuk seorang guru bela diri lokal yang membantunya mengasah keterampilan dan memperdalam pemahamannya tentang seni bela diri Wing Chun. Dalam upaya untuk menyelamatkan seorang teman dekatnya yang diculik oleh kelompok perdagangan manusia, Master Ip harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Ia menggunakan keahlian bela diri Wing Chun yang khas untuk melawan musuh-musuhnya dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Cerita awal film ini menampilkan perjalanan awal Master Ip dalam mengembangkan keahlian bela dirinya dan menghadapi ancaman kejahatan di Hong Kong. Dalam film Ip Man, The Awakening, alasannya Master Ip terlibat dalam upaya penculikan yang dilakukan oleh kelompok perdagangan manusia adalah karena ia secara tidak sengaja terlibat dalam kejadian tersebut. Ketika berada di Hong Kong, Master Ip tanpa disadari memicu perang antara kelompok perdagangan manusia yang kejam dengan tindakannya yang tidak disengaja. Meskipun awalnya tidak berniat terlibat, Master Ip merasa bertanggung jawab untuk melawan kejahatan dan melindungi orang-orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Ia memutuskan untuk menghadapi kelompok tersebut dan menyelamatkan teman dekatnya yang diculik sebagai tindakan balas dendam. Dalam perjalanan ceritanya, Master Ip menggunakan keahlian bela diri Wing Chun yang khas untuk melawan musuh-musuhnya dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Ia berjuang untuk menghentikan kelompok perdagangan manusia yang kejam dan memulihkan kedamaian di Hong Kong. Master Ip menggunakan keahlian bela diri Wing Chun dengan sangat efektif untuk melawan musuh-musuhnya dalam film Ip Man, The Awakening. Sebagai seorang ahli bela diri Wing Chun yang terampil, ia menguasai teknik-teknik yang khas dari seni bela diri ini. Dalam pertarungan, Master Ip menggunakan gerakan yang cepat, presisi, dan efisien. Ia memanfaatkan kecepatan dan kekuatan tubuhnya untuk menghindari serangan lawan dan merespons dengan serangan balik yang kuat. Teknik-teknik Wing Chun yang digunakan oleh Master Ip melibatkan gerakan tangan yang lincah, perubahan posisi tubuh yang cepat, dan penggunaan kekuatan sentuhan untuk mengendalikan lawan. Selain itu, Master Ip juga menggunakan prinsip-prinsip Wing Chun seperti penggunaan tenaga tengah, penggunaan penghalang, dan penggunaan kekuatan lawan untuk mengalahkan mereka. Ia mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan kekuatan dalam setiap gerakan dan serangan yang dilakukannya. Dengan keahlian bela diri Wing Chun yang luar biasa, Master Ip berhasil menghadapi musuh-musuhnya dengan percaya diri dan efektif. Ia mampu mengatasi tantangan dan mengalahkan lawan-lawannya dalam pertarungan yang menegangkan. Dalam melawan musuh-musuhnya, Master Ip menggunakan beberapa prinsip-prinsip Wing Chun yang khas. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip tersebut. 1. Tenaga tengah. Prinsip ini mengacu pada penggunaan jalur tengah tubuh sebagai titik fokus utama dalam serangan dan pertahanan. Master Ip menggunakan tenaga tengah untuk mengarahkan serangan ke titik-titik vital pada lawan, sambil melindungi jalur tengah tubuhnya dari serangan lawan. 2. Penghalang. Prinsip ini melibatkan penggunaan gerakan tangan yang lincah untuk mengalihkan serangan lawan.
Master IP menggunakan gerakan tangan yang presisi untuk memblokir, mengalihkan, atau menangkap serangan lawan, sehingga memungkinkannya untuk merespons dengan serangan balik yang efektif. 3. Penggunaan kekuatan lawan. Dalam Wing Chun, prinsip ini mengajarkan untuk memanfaatkan kekuatan lawan untuk mengalahkan mereka. Master IP menggunakan kekuatan lawan yang datang melawan dirinya untuk membalikkan serangan dan mengendalikan situasi pertarungan. 4. Ekonomi gerakan. Prinsip ini menekankan penggunaan gerakan yang efisien dan tidak berlebihan. Master IP menggunakan gerakan yang minimalis dan efektif, menghindari gerakan yang tidak perlu, dan memfokuskan energi pada serangan yang tepat dan kuat. 5. Kecepatan dan ketepatan. Master IP mengandalkan kecepatan dan ketepatan dalam setiap gerakan dan serangan yang dilakukannya. Ia melatih dirinya untuk merespons dengan cepat terhadap serangan lawan dan mengambil keuntungan dari celah dalam pertahanan mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Wing Chun ini, Master IP dapat melawan musuh-musuhnya dengan efektif dan menguasai situasi pertarungan. Kecepatan dan ketepatan sangat penting dalam pertarungan Wing Chun karena mereka memberikan keuntungan taktis yang signifikan. Berikut adalah alasan mengapa kecepatan dan ketepatan menjadi faktor penting dalam pertarungan Wing Chun. 1. Reaksi cepat. Dalam pertarungan, reaksi cepat dapat membuat perbedaan antara sukses dan kegagalan. Dengan kecepatan yang tinggi, seorang praktisi Wing Chun dapat merespons dengan cepat terhadap serangan lawan, menghindari serangan tersebut, atau mengambil keuntungan dari celah dalam pertahanan lawan. 2. Mengurangi peluang serangan lawan. Kecepatan dan ketepatan memungkinkan seorang praktisi Wing Chun untuk menyerang dengan cepat dan akurat. Dengan serangan yang cepat dan tepat, mereka dapat mengurangi peluang bagi lawan untuk merespons atau melakukan serangan balik. 3. Mengoptimalkan efisiensi gerakan. Wing Chun menekankan penggunaan gerakan yang efisien dan tidak berlebihan. Kecepatan dan ketepatan memungkinkan seorang praktisi Wing Chun untuk mengoptimalkan efisiensi gerakan mereka. Dengan gerakan yang cepat dan tepat, mereka dapat mencapai target dengan minimum usaha dan energi yang dibutuhkan. 4. Meningkatkan daya hancur serangan. Kecepatan dan ketepatan juga berkontribusi pada daya hancur serangan. Dengan serangan yang cepat dan tepat, seorang praktisi Wing Chun dapat menghasilkan kekuatan yang besar pada titik-titik vital lawan, meningkatkan kemungkinan melumpuhkan atau melumpuhkan lawan dengan satu serangan. 5. Meningkatkan kepercayaan diri. Kecepatan dan ketepatan dalam pertarungan Wing Chun membantu meningkatkan kepercayaan diri seorang praktisi. Dengan kemampuan untuk merespons dengan cepat dan mengirim serangan yang akurat, seorang praktisi Wing Chun merasa lebih percaya diri dalam menghadapi lawan mereka. Dalam kombinasi dengan prinsip-prinsip lain dari Wing Chun, kecepatan dan ketepatan memberikan keunggulan yang signifikan dalam pertarungan, memungkinkan seorang praktisi Wing Chun untuk menguasai situasi pertarungan dan mengalahkan lawan dengan kecepatan dan ketepatan dalam pertarungan Wing Chun dapat meningkatkan daya hancur serangan melalui beberapa mekanisme berikut. 1. Kekuatan momentum. Kecepatan dalam serangan Wing Chun dapat menghasilkan momentum yang lebih besar. Dengan momentum yang kuat, serangan dapat memberikan kekuatan yang lebih besar pada titik-titik vital lawan. Ketika kecepatan serangan dikombinasikan dengan ketepatan yang baik, energi yang dihasilkan dapat terkonsentrasi dengan lebih baik pada target yang dituju, meningkatkan potensi kerusakan pada lawan. 2. Pemusnahan struktur. Kecepatan dan ketepatan memungkinkan seorang praktisi Wing Chun untuk menyerang dengan presisi pada titik-titik lemah atau vital pada tubuh lawan. Dengan menghantam titik-titik vital seperti tulang rusuk, tenggorokan, atau mata dengan kecepatan dan ketepatan yang tepat, serangan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada struktur tubuh lawan, mengurangi kemampuan mereka untuk melawan. 3. Kombinasi serangan. Kecepatan dan ketepatan memungkinkan seorang praktisi Wing Chun untuk melakukan kombinasi serangan dengan cepat dan akurat. Dengan menggabungkan serangan berturut-turut yang cepat dan tepat, lawan dapat mengalami serangkaian pukulan yang sulit untuk dihindari atau diblokir. Kombinasi serangan yang cepat dan tepat dapat menghasilkan kerusakan yang lebih besar pada lawan. 4. Serangan pada titik-titik vital. Kecepatan dan ketepatan memungkinkan seorang praktisi Wing Chun untuk mengenai titik-titik vital pada tubuh lawan dengan akurasi yang tinggi. Serangan pada titik-titik vital seperti mata, tenggorokan, atau pangkal leher dapat menyebabkan kerusakan yang serius dan mematikan pada lawan. Kecepatan dan ketepatan yang baik memungkinkan serangan ini dilakukan dengan efektif dan meningkatkan potensi daya hancur serangan.
Dengan menggabungkan kecepatan dan ketepatan dalam serangan, seorang praktisi Wing Chun dapat meningkatkan potensi daya hancur serangan mereka, menciptakan efek yang lebih besar pada lawan dan meningkatkan peluang untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dalam pertarungan Wing Chun, terdapat beberapa titik vital pada tubuh lawan yang dapat diserang dengan kecepatan dan ketepatan. Beberapa titik vital yang umumnya menjadi target serangan dalam Wing Chun meliputi 1. Mata. Serangan pada mata dapat menyebabkan rasa sakit yang intens, gangguan penglihatan, atau bahkan kebutaan sementara atau permanen. 2. Tenggorokan. Serangan pada tenggorokan dapat menghentikan pernapasan lawan dan menyebabkan kesulitan bernafas atau bahkan kegagalan pernapasan. 3. Pangkal leher. Serangan pada pangkal leher dapat mengganggu aliran darah ke otak dan menyebabkan pingsan atau kerusakan serius pada sistem saraf. 4. Tulang rusuk. Serangan pada tulang rusuk dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital seperti paru-paru atau jantung. 5. Lipatan siku. Serangan pada lipatan siku dapat menyebabkan kerusakan pada sendi siku dan mengurangi kemampuan lawan untuk menggunakan lengan mereka. 6. Pangkal paha. Serangan pada pangkal paha dapat menyebabkan rasa sakit yang intens dan mengganggu keseimbangan lawan. 7. Lutut. Serangan pada lutut dapat menyebabkan cedera serius pada sendi lutut dan menghambat pergerakan lawan. 8. Kepala. Serangan pada kepala, seperti pukulan pada belakang kepala atau samping kepala, dapat menyebabkan kerusakan otak dan kesadaran yang hilang. Penting untuk dicatat bahwa serangan pada titik-titik vital ini harus digunakan dengan pertimbangan etis dan hanya untuk tujuan pertahanan diri yang sah. Praktisi Wing Chun diberikan tanggung jawab moral untuk menggunakan keahlian mereka dengan bijaksana dan hanya dalam situasi yang membenarkan penggunaan kekuatan serangan. Serangan pada mata dalam pertarungan Wing Chun dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi lawan. Beberapa akibat yang mungkin terjadi akibat serangan pada mata meliputi 1. Rasa sakit yang intens. Serangan pada mata dapat menyebabkan rasa sakit yang sangat intens. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang sangat sensitif, dan serangan yang tepat pada mata dapat menghasilkan rasa sakit yang luar biasa bagi lawan. 2. Gangguan penglihatan. Serangan pada mata dapat mengganggu penglihatan lawan. Pukulan atau tekanan pada mata dapat menyebabkan kabur, penglihatan ganda, atau bahkan kehilangan penglihatan sementara atau permanen pada mata yang diserang. 3. Perdarahan mata. Serangan yang kuat pada mata dapat menyebabkan perdarahan pada mata. Hal ini dapat mengakibatkan penglihatan terganggu dan mempengaruhi kemampuan lawan untuk melihat dengan jelas. 4. Cedera pada struktur mata. Serangan pada mata dapat menyebabkan cedera pada struktur mata, seperti kerusakan pada kornea, iris, atau lensa mata. Cedera serius pada mata dapat mempengaruhi penglihatan secara permanen. 5. Kebutaan sementara atau permanen. Serangan yang sangat kuat atau serangan berulang pada mata dapat menyebabkan kebutaan sementara atau bahkan kebutaan permanen. Cedera serius pada mata dapat merusak saraf optik atau struktur mata lainnya, yang dapat mengakibatkan kehilangan penglihatan yang tidak dapat pulih. Penting untuk dicatat bahwa serangan pada mata harus digunakan dengan pertimbangan etis dan hanya dalam situasi pertahanan diri yang sah. Praktisi Wing Chun diberikan tanggung jawab moral untuk menggunakan keahlian mereka dengan bijaksana dan hanya ketika diri mereka atau orang lain berada dalam bahaya yang nyata. Selain serangan pada titik-titik vital, ada beberapa teknik lain yang efektif dalam melumpuhkan lawan dalam pertarungan Wing Chun. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan. 1. Pukulan telapak tangan. Pukulan telapak tangan digunakan untuk menghantam lawan dengan menggunakan telapak tangan yang terbuka. Teknik ini dapat digunakan untuk menghantam wajah, kepala, atau tubuh lawan dengan kekuatan yang cukup untuk melumpuhkan mereka. 2. Suntikan jari. Teknik suntikan jari melibatkan menekan atau menusukkan jari ke titik lemah atau vital pada tubuh lawan. Teknik ini dapat digunakan untuk menyerang titik-titik vital seperti tenggorokan, mata, atau lipatan siku, dengan tujuan melumpuhkan lawan. 3. Pukulan siku. Pukulan siku melibatkan menggunakan siku sebagai alat serangan. Teknik ini dapat digunakan untuk menghantam lawan dengan kekuatan yang besar. Saudara-saudara, sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe.